Surya Paloh bertemu Prabowo Subianto di Hambalang. Ada apa ini? Karena Surya Paloh, maksudnya Partai Nasdem, sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Begitu juga Prabowo Subianto, Gerindra sama PKB sudah serius membuat koalisi. Apakah ini pertanda masih dinamis, bisa ada perubahan, atau ada perbincangan yang lain selain itu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jika tokoh politik bertemu, pasti sebagian mengapresiasi, sebagian mempertanyakan apa ya maksudnya, karena secara politis taktis mereka sudah melakukan koalisi dengan yang lain, meskipun pemilu masih 1 tahun mendatang. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas, perdalam, dan kita analisa apa yang terjadi di belakang berbagai pemberitaan Surya Paloh, Prabowo Subianto bertemu di Hambalang. Pertama kita lihat di Kuntan, lakukan kunjungan balasan, Surya Paloh temui Prabowo Subianto di Hambalang hari ini. Dalam bahasa Kuntan ini adalah kunjungan balasan. Itu kan terjadi sebelum masing-masing membuat koalisi. Kemudian di Kompas, temui Prabowo Subianto, rombongan Surya Paloh tiba di Hambalang. Ini jelas benar pemberitaannya, bukan basa-basi, karena kadang-kadang informasi yang sifatnya masih belum jelas itu disampaikan, tapi ini sudah clear. Kemudian di Tempo, Prabowo Subianto gandeng Surya Paloh di Hambalang. Ada kalimat kata gandeng. Maksudnya apakah juga ini dalam politik menuju 2024? Nanti mungkin ini yang kita baca. Coba kita lihat yang dua lagi di Liputan 6. Di Liputan 6 ini juga perbincangan tentang Surya Paloh akan bahas soal pemilu dengan Prabowo. PKS santai aja. Maksudnya dia tidak ada lain kecuali menyiapkan 2024. Teka-tekinya masih besar, dan PKS santai aja karena sudah merasa selesai terkait dengan koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Kemudian yang terakhir adalah di Detik, mengintip momen hangat pertemuan Prabowo dan Paloh di Hambalang. Bahasanya mengintip momen. Ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan Paloh dan Prabowo bersama para pejabat teras partai ini digelar secara tertutup. Masing-masing didampingi. Saat menjelang berjalan di Padepokan, tampak momen hangat Prabowo menggandeng tangan Paloh. Keduanya tampak sedang berbincang. Itu salah satu yang diintip. Pilih mana yang kalian pilih dari 5 pemberitaan yang ada. Oke, kita yang di Tempo tadi. Prabowo Subianto gandeng Surya Paloh di Hambalang. Dalam bahasanya Detik, ini adalah momentum yang hangat antara keduanya. Tempo.go, Bogor, Ketua Umum Partai Nasdem Nasional Demokrat Surya Paloh mendapatkan sambutan hangat saat menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto di Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada hari ini, Ahad, maksudnya Ahad atau Minggu
Minggu 5 Maret. Prabowo dan Surya bahkan bergandengan tangan saat berkeliling rumah. Romantis seperti orang pacaran, tapi sebetulnya ini cowok sama cowok ya romantis, ya keindahan dua partai. Surya Paloh dan rombongan tiba di sana sekitar pukul 12.20. Mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian, rombongan Paloh terlihat menggunakan 3 mobil, yaitu Mercedes-Benz tipe Vito Tourer Lombardi. Jadi itu menjelaskan bagaimana mobil atau kendaraan yang dipakai oleh Surya Paloh dan rombongan. Kendaraannya cukup luar biasa. Ini adalah kemudian disusul Mercedes-Benz tipe GLE 400 dan Toyota Alphard. Oh, ini malah Toyota Alphard. Ini menunjukkan bahwa elit-elit penguasa, meskipun kalian hebat ya para pejabat kita, maksudnya para elit kita untuk menampilkan berbagai aksesoris untuk menuju ke pertemuan tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Pertemuannya tertutup, ucap salah satu tim media dari Gerindra Adam saat menjumpai pewarta. Dari video dan foto yang dibagikan tim media Gerindra, Surya Paloh langsung disambut sang punya rumah Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan itu didampingi Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono. Sementara dalam rombongan Surya Paloh terlihat Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem Peter F. Gunta. Selesai bersalaman, para petinggi kedua partai langsung masuk ke dalam rumah Prabowo. Sepanjang perjalanan, Prabowo terus menggandeng tangan Surya Paloh sambil menunjuk sisi rumahnya. Sesekali Surya Paloh pun memberikan pertanyaan dan kesannya kepada Prabowo. Setelah itu dia melihat isi rumah itu. Kemudian kedua petinggi partai itu pun langsung keluar halaman sisi rumah. Mereka melihat pertunjukan marching band Garuda Yaksa milik Prabowo Subianto. Marching band itu terlihat membawa bendera kedua partai Nasdem dan Gerindra. Setelah itu kembali masuk dan mereka menikmati hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah untuk para tamunya. Oh, ada marching band dan makan bersama. Kunjungan balasan dari Nasdem. Kedatangan Surya Paloh ke kediaman Prabowo itu merupakan balasan atas kunjungan Gerindra ke DPP Nasdem pada Juni tahun lalu. Dalam pertemuan itu keduanya membuka peluang untuk menjalin koalisi. Nasdem saat itu tengah mematangkan koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS. Ketiga partai telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara Gerindra telah membangun koalisi Kebangkitan Raya bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi ini belum menentukan siapa capres dan cawapres yang akan mereka usung. Gerindra di satu sisi menginginkan Prabowo Subianto sebagai capres, sementara PKB mengusung Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai capres atau cawapres. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik pertemuan kedua tokoh negeri ini. Satu ketua Partai Demokrat, satu ketua Partai Gerindra, kedua Partai Nasdem. Sebetulnya seperti dalam pertanyaan awal tadi, apa sebenarnya yang dibalik pertemuan itu atau di pembahasan pertemuan itu ada apa? Partai Nasdem sudah membangun koalisi dengan PKS sama Demokrat untuk Partai Nasdem, dan Partai Gerindra sudah membangun koalisi dengan PKB. Meskipun keduanya pada posisi yang berbeda. Partai Nasdem sudah muncul
Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, dan Partai Gerindra PKB belum muncul, masih usulan masing-masing partai. Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini merupakan kunjungan balasan dari Partai Nasdem ke Partai Gerindra, karena pada bulan Juni lalu, sekitar setengah tahun yang lalu, Partai Gerindra berkunjung ke Tower Nasdem membangun komunikasi politik bagaimana membincangkan tentang masa depan negeri ini. Jadi ini normal, bukan dadakan. Jadi kedua partai ini sudah terlihat membangun komunikasi politik, meskipun di dalam perjalanannya Partai Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS, dan Partai Gerindra dengan PKB. Kedua, apakah kedua ini akan membangun komunikasi politik yang ditindaklanjuti dengan keseriusan untuk koalisi taktis? Menurut saya mungkin saja terjadi, karena koalisi Partai Nasdem, Demokrat, PKS sampai detik ini belum menentukan siapa bakal calon wakil presidennya. Partai Gerindra, Partai PKB itu sampai hari ini juga malah belum menampilkan siapa yang disepakati, siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya. Jadi menentukan yang masih kosong itu sangat mungkin, meskipun agak sulit terjadi. Hanya pada bulan Oktober November 2023, waktu pendaftaran di KPU masih panjang. Jadi membangun komunikasi politik itu penting. Ini bukan berarti semacam pelanggaran bagi Partai Nasdem, maksudnya Pak Surya Paloh meninggalkan PKS atau Demokrat, bukan. Ini adalah komunikasi balasan dari Pak Surya Paloh terhadap Partai Gerindra. Jadi betul PKS kemudian santai aja jawabnya itu ketika ditanya tentang ini Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Prabowo, santai aja karena sudah terjadi trust antara Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Jadi bagus ini terjadi karena meskipun bukan satu gerbong, ketika membangun komunikasi politik maka mudah untuk memberikan solusi ketika ada kebuntuan yang ada. Ketiga, digandengnya Pak Surya Paloh oleh Pak Prabowo berkeliling rumah bahkan melihat marching band, menurut saya itu adalah spesial momen, adalah pertemuan yang hangat yang sepertinya tidak pernah terjadi. Jadi simbol menggandeng tangannya Pak Surya Paloh atau menggandeng seseorang itu menunjukkan bahwa ayo membangun negeri secara bersama-sama. Dalam bahasanya melihat rumah itu yang melihat negeri ini. Sesekali melihat bagaimana marching band, maksudnya potensi yang ditampilkan oleh anak negeri yang hebat dan kemudian dinikmati secara bersama oleh Pak Surya sama Partai Demokrat. Partai Demokrat lagi? Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga ini memberikan solusi ketika ada kebuntuan membangun negeri ini. Konflik di dalam berpolitik itu adalah hal yang biasa, tidak harus dijadikan sebagai sesuatu yang membahayakan. Komunikasi politik itu penting karena banyak hal yang kadang buntu di dalam perjalanan untuk membangun negeri, maksudnya menyiapkan kontestasi. Kita lihat secara positif dan semua belum terjadi, bisa berubah semuanya. Namun saya yakin Pak Surya Paloh dengan PKS dan Partai Demokrat membangun komunikasi yang lebih intens,
karena sudah dalam suasana kesepakatan. Pak Prabowo Subianto dengan PKB saya juga melihat sudah tanda tangan yang serius, sehingga keduanya tidak akan melanggar apa yang disepakati, kecuali mungkin ada sebuah kesepakatan untuk tidak melanjutkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.